Metode berikutnya yaitu metode fixed point, titik tetap. Metode ini dibangun dengan modifikasi aljabar dari fungsi yang diberikan. Jadi sebuah teorema di sana dikatakan bahwa jika A, X, B, dan ada sebuah fungsi Gx juga B, maka terdapat akar solusi. Sebuah teorema yang menjamin ada solusi bagi iterasi fixed point. Permasalahannya adalah kita diberikan Y sama dengan Fx. Lalu kita akan bentuk ini dikonversi menjadi xn plus 1 sama dengan gxn. Perubahan xn plus 1 menjadi gxn ini tidak semudah yang dilakukan karena ada beberapa cara, dan salah satu dari atau beberapa cara tersebut bisa memenuhi teorema ini, bisa tidak begitu. Jadi secara prosedural diberikan Y sama dengan Fx. Kemudian kita cari xn plus 1 sama dengan xn. Jadi kita mencari fungsi G yang memenuhi teorema ini, maka iterasi yang kita akan lakukan dengan x0 tebakan awal pada interval AB gitu. X0 tebakan awal di AB, maka dia akan konvergen ke titik akar solusinya. Jadi satu diberi fx fungsi tak linear. Kedua, bentuk xn plus 1 sama dengan gxn. Jadi kita mencari fungsi gxn dengan x0 di A, B. Dengan koma B. Lalu lakukan iterasi. Ya, lakukan iterasi. Kesulitan yang paling sulit adalah di bagian kedua karena kita mencari fungsi G-nya. Contoh, Y kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Akar analitiknya adalah Y kuadrat X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Akar analitiknya adalah akar 5 atau min 5, juga kita gunakan akar 5 saja. Jadi di tahap pertama diberi X kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Ya, jadi kita mencari ini sebagai fx-nya. Yang kedua, bentuk gx sedemikian sehingga xn plus 1 sama dengan gxn. X kuadrat kurang 5 boleh saya nyatakan sebagai X kuadrat kurang 5. Boleh saya tulis sebagai xn plus 1 dikalikan xn kurang 5 sama dengan 0. Akibatnya saya punya xn tambah 1 sama dengan 5 per xn. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua. Ada kemungkinan kedua, ada. X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat kurang 5 ditambah
untuk melengkapkan kuadrat. Ditambah 6 ditambah ini jadi 1, 2x sama dengan 6 ditambah 2x. Berarti ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 2x. Ini bisa kita sederhanakan, x tambah 1 kuadrat sama dengan 6 ditambah 2x. Ini bisa kita nyatakan lagi, xn plus 1 ditambah 1 sama dengan akar 6 ditambah 2xn, atau xn plus 1 sama dengan akar 6 ditambah 2xn dikurangi 1. Kemungkinan ketiga. X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat kurang 5 ditambah 5x sama dengan 5x. Xn kuadrat kurang 5 ditambah 5 xn tambah 1 sama dengan 5xn. Sehingga 5xn tambah 1 sama dengan 5xn ditambah 5, pindah ruas ke sana, dikurangi xn kuadrat. Atau xn tambah 1 sama dengan 1 ditambah xn ditambah 1 kurang xn kuadrat per 5. 1/5 min xn kuadrat ditambah 5xn ditambah 5. Kemungkinan keempat, x kuadrat kurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat kurangi 5 ditambah x sama dengan x. Ini tetapkan sebagai xn. Xn plus 1 sama dengan xn kuadrat kurang 5 ditambah xn. Mungkin ada kemungkinan yang lain. Sekarang ini adalah gxn, ini adalah gxn, ini juga adalah gxn. Pertanyaannya, gxn yang mana yang memenuhi teorema? gxn yang mana yang memenuhi teorema? Kita cek bagiannya ini. Gx sama dengan min x kuadrat per 5 ditambah x ditambah 1 pada 1,5.
Dari mana kita tahu bahwasanya GX ini kurang nilainya di antara 1 dengan 5? Kita cek maksimumnya berapa. G aksen X. Kenapa kita cari G aksennya? Kita cari titik kritisnya. Min 2 per 5 X ditambah 1 ini sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan X sama dengan, ini pindah ruas ke sini, minus 1 kalikan 5 bagi 2. Berarti 5 per 2. Jadi titik ekstrimnya di titik 5 per 2 ada berada di titik antara 1,5 ini. Ini X 1 sampai 5. Apakah GX-nya juga berada di antara 1,5? Apakah GX-nya di sini? Ini yang tanda tanya. Titiknya 5 per 2 ini titik maksimum atau minimum. Maka G double aksen X sama dengan min 2 per 5. Min 2 per 5 kurang dari 0 berarti ini maksimum. Titik maksimumnya di 5 per 2. Maka kita cek G 5 per 2 sama dengan min 5 per 2 kuadrat per 5 ditambah 5 per 2 ditambah 1 min 5 kuadrat per 4 kali 5 ditambah 5 per 2 ditambah 1 min min 5 per 4 ditambah 10 per 4 ditambah 4 per 4. 14 dikurangi 5 min 9 per 4. 9 per 4 ini mendekati 2, sekian. Jadi nilai maksimumnya kurang dari 5. Nilai maksimumnya kurang dari 5. Sekarang GX di titik 1. G1 berarti min 1 per 5 ditambah 1 ditambah 1 berarti min 1 ditambah 10 per 5. Ini juga 9 per 5 mendekati 2 dari kiri. G5 di titik ujung adalah min 5 kuadrat per 5 ditambah 5 ditambah 1. Ini adalah min 5 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 1. Akhirnya kita lihat nilai maksimumnya kurang mendekati 2. Nilai di interval kiri G1-nya adalah mendekati 2, 1, sekian. Ya 1, sekian. Kalau 2 kan 10, 1, sekian. Di titik ujungnya bernilai 1. Gitu. Jadi dia mungkin melengkung, kemudian turun, tetapi dia tidak melebihi angka tersebut. Jadi secara kurva, katakanlah di sini 1,5, di sini juga ada angka 1, di titik ujungnya 1, di titik maksimumnya mendekati 2, di maksimumnya mendekati 2 lebih ya, nih katakanlah 2,5 di sini 2,5, di sini 5. Maka dari titik mendekati 2 dari titik sini melengkung sampai di 2,5, kemudian di titik 5 dia akan kembali ke 1. Di satunya berapa? Oh 2 ya. Dari sini katakan di sini 2 melengkung begini. Jadi pada interval 1,5 nilai G dibatasi oleh juga berada di 1,5. Pada X di antara 1,5 nilai G juga
di bawah 1 dengan 5. Maka kita katakan bahwasanya GXN yang ini dia akan konvergen ke sebuah titik yang merupakan akar dari persamaan tak linear tersebut. Kesulitannya adalah menentukan di sini karena kita harus berimajinasi seperti ini. Tiba-tiba ditambah 5x, ini juga ditambah 5x. Ternyata ini yang ditetapkan sebagai xn plus 1, ini juga ditambah x, tetapi ini yang ditetapkan sebagai xn plus 1 ya. Ini kesulitannya di bagian imajinasi tersebut. Lalu kita harus tetapkan mana yang sebetulnya GXN itu memenuhi teorema yang tadi. Untuk second sampai di titik ini.